ketok aja pintunya. Baik mau non. Kita hidup masing-masing. Kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku. Aku tak akan mencampuri hidupmu dan kamu jangan pernah mencampuri hidupku. Anggap saja kita hidup bertetangga ya, hanya bertetangga kamar. Atau ya gak, anggap aja kita gak usah saling kenal lah. Intinya hidup masing-masing. Lagi pula aku memang tak suka dengan orang asing. Aku mempertegas, lalu menunggu reaksinya bagaimana rasanya jadi seorang yang tadi anggap bakal sejak hari pertama seperti ini. Dan tahu apa reaksinya? Lagi-lagi mengangguk sepakat, menjengkelkan. Jadi dia orang nggak ada ngelawannya sama sekali, atau karena terlalu nyadar diri. Ya pasti itu alasannya. Baguslah kalau dia paham tanpa harus menjelaskan perbedaan kami yang bagai langit dan bumi ini. Belum selesai. Dengar, setelah 3 bulan kau silakan saja gugat cerai. Aku paham. Kali ini dia tak mengangguk, diam dan memandang, mungkin sedang berpikir. Dan aku tersenyum sinis mengejeknya. Baru kenakan sekarang setelah aku katakan hal itu ya, memperdilakukannya untuk menggugat cerai. Bukan sebaliknya, sebab aku ini pintar. Aku bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi jika aku yang menceraikannya. Opa bisa saja mencegah atau sengaja mempersulit prosesnya. Sebab tahu aku menikahnya memang karena terpaksa saja, sedangkan Opa mengharapkan aku bertahan dengannya. Beda hal kalau meminta Anda yang menggugat cerai aku. Artinya ia salah memulai. Seolah yang tak suka untuk menikah denganku, maka Opa pasti lebih mudah bersepakat dan kami lebih mudah untuk berpisah, kan? Ya, itu tujuan utamanya bebas dari pernikahan siaran ini. Meski itu memang menjatuhkan harga diriku. Hello, seorang Aldo digugat cerai, gak mungkin sekali. Karena aku tahu gadis ini tak mungkin tak suka denganku. Pria tampil semua kali anjing. Aktris sampai model ternama saja pada ngantri untuk kukencani, apalagi dia yang bukan apa-apa. Tapi maaf saja, aku tak level dengan gadis desa yang pasti tak cantik rupa dan tak ada hebat-hebatnya seperti dia. Paham? Ternyata untuk poin ini harus kutanya ulang tingkat pemahamannya. Dia masih diam, hanya matanya yang kulihat mengerjap dan ekspresi wajah yang tentu saja tak bisa kulihat. Kau lihat kan, pasti lagi jelek banget. Udah. Anggap saja 3 bulan ini anugerah buatmu kan. Bisa hidup enak, tinggal di apartemen keren dan memandangi cowok ganteng setiap hari. Ya nikmati saja, hanya 3 bulan lagi di tanggal yang sama dengan hari ini. Kau bisa gugat cerai aku mengangkat bahu dengan ringan, memberikan kode mengejek sebenarnya. Maka dia benar-benar mengingat dengan jelas tanggal penting yang kusebutkan. Aku akan meninggalkannya. Setelah itu tak peduli perasaannya, buat apa juga peduli kan. Tapi 2 langkah meninggalkannya kok aku merasa berdosa dan seperti ada yang aneh. Begini ya, 3, 4, 5 langkah makin aneh rasanya. 6 langkah gubrak, aku jatuh guys, terpeleset di lantai basah apartemen. Pantas dari alangkah kedua tadi rasanya aneh. Ternyata Bihali sedang mengepel. Aku menginjak lantai basah bersabun pula. Aku memang sangat perfeksionis. Selalu kuperingatkan Bihali agar lantai kudu dipel pakai sabun banyak-banyak biar kumannya hilang. Tak boleh sekedar dipel seperti orang yang kebanyakan. Tapi kalau terinjak begini pasti aku terbanting lah, asem memang. Aku menatap tajam Bihali yang menutup mulut ketakutan. Pinggangku sakit akibat terbanting di lantai keramik ini. Sialan, Miranda hanya melihat saja lagi, bukannya bantuin. Sudah kubilang nggak di sini pembawa sial. Hari pertama berlalu dalam kesalahan ini mengakibatkan pinggang serta bonggu, belum lagi kakinya pegal-pegal habis manjat tangga 17 lantai. Aku menghabiskannya berapa jam dengan pijat dan relaksasi dari terapis profesional di dalam kamarku tentu saja, untuk tak cedera parah. Setelah tertidur beberapa jam, aku terbangun dengan tubuh lebih rileks, jauh lebih mendingan. Kukirik jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika aku terbangun, aku segera membuka laptop dan meneruskan pekerjaanku mengurusi perusahaan yang sedang bermasalah. Gadis desa itu entahlah, sejauh ini dia tidak mengganggu, lebih tepatnya karena aku tak menganggap kehadirannya. Selepas kesepakatan dan insiden terjatuhku tadi, aku meninggalkannya ke kamar dan tak keluar sampai pagi. Makan malamku diantar oleh Bihali, delivery order dari restoran langgananku. Dan gadis desa itu entah dia makan apa, makan atau tidak, aku tak peduli. Aku berangkat sangat pagi karena ada briefing proyek lebih awal. Jadi pukul 6 pagi aku sudah bersiap. Sebelum ke kantor, aku sudah menyiapkan diri dengan rapi dan tampan di dalam kamar seperti biasa, lalu melangkah ke dapur untuk sarapan.
Aku lupa memberikan tahu Biali kalau hari ini aku akan berangkat lebih cepat. Jangan-jangan dia belum selesai menjadikan sarapanku kacau. Tapi aku salah ternyata saat tiba di meja makan. Sarapan nasi goreng lengkap dengan salad dan minuman hangat sudah tersaji. Oh, good job Biali. Dia memang pembantu yang bisa kuandalkan. Walau kesalahannya kemarin menyebabkan aku jatuh sakit, masih sulit kumaafkan. Belum sempat kuhirup susu yang hangat. Kalkulator.